Kita masih di Kitabul Hajj, dan hadis yang terakhir kita bahas hadis nomor 742. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji dan juga mempelajari hadis nomor 743, kaitannya dengan hukum tawaf wada. Hukum tawaf wada, tawaf perpisahan. Ketika seseorang telah selesai menjalankan semua ritual ibadah haji dan akan meninggalkan kota suci Mekah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid muttafaqun 'alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang diperintahkan untuk menjadikan akhir urusan haji dengan tawaf di Baitullah. Akan tetapi wanita haid beri keringanan tidak melakukannya. Muttafaq alaih. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, orang-orang diperintahkan, berarti yang memerintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti meskipun ini ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jami'an, yang secara hukum hadisnya termasuk hadis nomor mauquf. Ya, mengingat kembali apabila hadis itu adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, maka hadis disebut hadis marfu'. Kalau itu ucapan sahabat namanya mauquf. Kalau itu ucapan tabi'in namanya maqtu'. Jadi marfu' itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauquf ucapan sahabat. Maqtu' ucapan tabi'in. Rahimahullahu jami'an. Meskipun hadis ini hadis mauquf, akan tetapi hukumnya marfu'. Hukumnya marfu'. Sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama hadis, apabila ada salah seorang sahabat yang berkata, kami diperintahkan atau kami dilarang, itu ucapan siapa? Sahabat. Harusnya hadisnya mauquf. Tapi karena kontennya adalah kami diperintahkan atau kami dilarang, atau Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami, atau Rasulullah SAW melarang kami, maka itu hukumnya marfu'. Mauqufun lafzan, marfu'un hukman. Mauqufun lafzan, marfu'un hukman. Secara lafaz redaksinya itu mauquf, tapi secara hukumnya itu marfu'. Orang-orang diperintahkan. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang di sini? Sahabat. Hah? Sahabat. Orang-orang di sini siapa yang dimaksud? Jamaah haji.
jamaah haji. Jadi kata orang-orang di sini, kalau dalam tinjauan ilmu usul fiqh, ini lafaz umum, al-amu urida bihil khusus. Al-am urida bihil khusus. Lafaz umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Jadi bukan semua orang. Memang lafaznya an-nas, yaitu orang-orang. Akan tetapi yang dimaksud adalah orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Cuma siapakah yang dimaksud? Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah semua orang yang bertolak dari semua penjuru. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim nomor 1327. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana nas yansarifuna fi kulli wajhin." Orang-orang dahulu mereka itu bertolak dari setiap tempat. Faqala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW bersabda, "La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait." Jangan sekali-kali salah seorang itu bertolak dari tempatnya masing-masing kecuali menjadikan tawaf di Baitullahil Haram sebagai yang terakhir. Yang terakhir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud orang-orang di sini adalah khusus jamaah haji. Baik mereka mau meninggalkan tempat atau belum meninggalkan tempat. Berarti tawaf wadahnya ini bukan dalam rangka ingin safar, meninggalkan tempat, meninggalkan Makkah, safar kembali ke negara masing-masing, akan tetapi itu untuk berpisahan dengan apa? Dengan Ka'bah saja. Baik mereka itu habis itu mau pulang langsung atau masih menetap sementara di Makkah. Ini. Dan itu sebagai pertanda bahwa orang tersebut sudah menyelesaikan semua amalan ibadah haji. Nah, ini sebagai penutup saja, bukan sebagai perpisahan kemudian meninggalkan tempat untuk tidak kembali atau untuk tidak menetap di situ. Ini kata Anas. Diperintahkan untuk apa? Ayyakuna akhiru ahdihim bil bait, agar yang terakhir mereka lakukan adalah melaksanakan tawaf di Ka'bah Baitullahil Haram. Illa annahu khuffifa, hanya saja diberikan keringanan rukhsah anil haid, dari seorang wanita yang sedang haid untuk tidak melakukannya. Hadis dari Imam Bukhari nomor 1328, 1328. Imam Bukhari nomor 1755, 1755, dan Imam Muslim nomor 1328. Rahimahullahu jami'an. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa
faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang masalah hukum tawaf wada bagi jamaah haji. Hukum tawaf wada bagi jamaah haji. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tawaf wada bagi jamaah haji itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Hukumnya wajib. Dalilnya ada dua. Yang pertama, ya semuanya dari hadis ini diambilkan dari kata-kata umiran nas, orang-orang itu diperintahkan, para jamaah haji itu diperintahkan. Berarti ada perintah. Wal aslu fil amri al wujub. Dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Adalah wajib. Selama tidak ada dalil yang mengatakan itu sunnah, hukumnya wajib. Apalagi dikuatkan dengan adanya larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapapun yang sudah menyelesaikan ibadah haji. Larangan apa? Larangan meninggalkan Masjidil Haram tanpa tawaf wada. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang tadi kita baca, riwayat Imam Muslim nomor 1327, di mana orang-orang para jamaah haji itu tadinya mereka itu setelah selesai ya bebas sudah, ya pulang ya pulang, pergi ya pergi, bubar ya bubar, gitu. Selesai. Maka Nabi SAW melihat fenomena seperti itu, melihat kondisi yang demikian, lantas beliau memberikan peringatan. La yanfiranna ahadun, jangan sekali-kali salah seorang itu meninggalkan kota suci setelah melaksanakan ibadah haji hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait, sampai dia melaksanakan tawaf wada. Larangan, tidak boleh. Kemudian dalil yang kedua dari hadis yang sama, adanya keringanan, illa annahu khuffifa 'anil haid, adanya keringanan yang diberikan kepada para wanita haid. Dan tidaklah ada keringanan itu kecuali untuk sesuatu yang wajib. Contoh, ada dua jenis iuran wajib dan iuran sukarela. Kita nek jenengan boten mampu, minta keringanan itu untuk yang pertama atau yang kedua? Yang pertama loh. Mergone apa wajib? Oke. Tapi kalau sukarela artinya sunnah. Masih jaluk keringanan. Ya, kalau nggak mampu ya sudah, nggak usah dilaksanakan. Jenis sukarela. Yang namanya itu sunnah, hanya anjuran saja. Tapi gandeng ini wajib, sementara kita belum mampu, maka kita mengajukan keringanan. Itu ya. Makanya adanya keringanan yang diberikan kepada wanita haid untuk tidak melaksanakan tawaf wada, ini menunjukkan bahwa hukum tawaf wada itu wajib. Kalau hanya sunnah, ngapain juga kita diringankan, kalau cuma sekedar sunnah. Itu pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik
dan sahabat-sahabatnya rahimahumullahu jami'an. Beliau dan juga ulama-ulama yang ada dalam mazhab Maliki rahimahullahu jami'an, demikian juga Imam Daud Adz-Dzahiri. Yang Imam Daud Adz-Dzahiri, pendiri mazhab Dzahiri rahimahullah taala, berpendapat bahwasanya tawaf wada itu sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada wanita haid untuk meninggalkan atau tidak melaksanakan tawaf wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk membayar dam atau yang lain. Tidak ada dendanya, tidak ada konsekuensinya. Kalau itu wajib, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk apa? Menggantinya dengan dam atau dengan denda. Ini. Terus konsekuensinya apa? Apakah bagi orang yang meninggalkan tawaf wada dikenakan dam karena meninggalkan perkara yang wajib? Untuk masalah dam itu butuh dalil, dan tidak ada dalil untuk ini. Ya, tidak ada dalil untuk ini. Tidak ada dalil yang mewajibkan orang yang meninggalkan tawaf wada untuk membayar dam. Jadi konsekuensinya hanya satu: mendapatkan dosa. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan yang wajib sementara dia mampu dan tidak ada penghalang, meninggalkan yang wajib, dia terkena dosa. Jadi dosanya itu karena meninggalkan perkara yang wajib, yaitu tawaf wada. Tapi untuk masalah dam tidak terkena apa-apa. Tidak terkena apa-apa. Ini. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan tentang tawaf wada itu hendaknya dijadikan sebagai kegiatan akhir, amalan terakhir, sebagai penutup. Sebagai penutup. Artinya apa? Seseorang tidak boleh melaksanakan tawaf wada kalau belum selesai melaksanakan semua ritual ibadah haji. Makanya disebut wada, penutup. Bagi orang yang belum melaksanakan atau menyelesaikan, menyempurnakan semua amaliyah ibadah haji, maka dia tidak boleh melaksanakan tawaf wada. Ini. Kemudian yang ketiga, bahwasanya sekali lagi tawaf wada itu adalah sebagai penutup rangkaian amalan ibadah haji. Oleh sebab itu, bagi orang yang sudah melaksanakan tawaf wada, ini faedah berikutnya, masih boleh tinggal di Mekah dan masih boleh melaksanakan aktivitas lain
yang sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti setelah salat wada, saat tawaf wada, jamaah haji diburak kabeh. Maka diburak diusir semua. Wis tawaf wada, padha mulia kono. Nah, iman-iman iji rong dino nang hotel kok. Iman-iman kok. Iman-iman. Meski 2 malam di hotel bayar ya harus dibayar. Kan gimana? Eman gimana? Itu loh. Makanya tetap masih diperbolehkan meskipun sudah melaksanakan tawaf wada. Tidak harus langsung tinggalin, enggak. Misalkan dengan dereng tugas oleh-oleh, masalah sih monggo, ya. Atau misalkan ingin kepanggih dulur apa nanggi, kebetulan rumahnya dekat situ, atau ingin ketemu teman, monggo, gak apa-apa, ya. Tidak harus begitu selesai sholat atau selesai tawaf wada langsung pulang atau pergi meninggalkan hotel. Dalilnya mana? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika selesai sholat tawaf wada dalam haji wada, beliau itu masih tinggal di Mekah dan sholat subuh di Masjidil Haram. Terus pamitan kok meneh. Betul apa? Karena itu menandakan sebagai pertanda apa? Selesainya sebuah amalan ibadah haji, bukan perpisahan mau meninggalkan tempat. Ini kan juga terjadi. Sudah dari pamitan di meneh. Model tamu ini kan, tamu kita gitu kan. Jebule apa medane durung tutup. Apa lali berkat durung bungkus. Sering kan kita wis pamitan izin taksi mawon lenggahan. Jebule napa arep pamit tamune teko meneh koncone ora entuk mulih. Kate-kate to. Nanti kadang pamitan mimpi do mimpi telu, ya urung mulai. Ya karena tamunya bergiliran keluar masuk, jebule koncone kabeh, arep mulai dhisik, aduh, ditahan. Kan gitu. Ini. Jadi enggak apa-apa. Tidak apa? Karena Nabi SAW juga pernah selesai melaksanakan tawaf wada, beliau masih tinggal di Mekah dan melaksanakan sholat subuh. Kemudian ya kata Islam wa binti rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Faedah yang ke berapa? Kelima. Hadis di atas menunjukkan tentang gugurnya kewajiban tawaf wada bagi wanita haid. Gugurnya tawaf wada bagi wanita yang sedang haid. Kenapa? Karena ada larangan bagi wanita haid untuk melaksanakan tawaf. Ada larangan. Nek diterjang malah dosa. Ya, terjang malah dosa. Berarti karena sudah gugur, ya jangan memaksakan diri. Wah, aku pingin tawaf wada, tak nunggu suci yo. Tinggal kloter. Ketinggalan kloter tenan. Meskipun untuk wajib, tapi karena dia sedang haid, ya sudah. Wong syariat itu menggugurkan kok, mempersulit diri. Akhirnya ketua kuning, otak panik, bingung. Golek nanti jebule ngumpet nang hotel pergolen pengen tawaf wada nunggu apa? Nunggu suci. Ora dikurung dino. Sakit zaman liyane.
dam. Oh, nggak ada dalilnya kok, nggak ada dalilnya. Jadi nggak ada dam, santai saja sudah. Nah, tapi kalau seandainya ternyata jamaah yang lain itu masih nunggu, masih ada, meskipun mereka jamaah-jamaahnya sudah tawaf wada, cuma dia sendiri atau dengan ada beberapa wanita yang belum tawaf wada karena haid. Sebelum jamaah yang lain yang satu rombongan itu meninggalkan Mekah, ternyata suci. Suci. Apakah dia balik kemudian melaksanakan tawaf wada? Iya, selama masih ada di Mekah. Tapi kalau sudah sampai Madinah misalkan, sudah sampai Madinah, sudah keluar dari Mekah, alhamdulillah di tengah perjalanan suci. Pak, berhenti sih, enten apa bro? Alhamdulillah kalau pun suci, kalau tak atus gitu. Nah nopo tak balik nang Mekah pingin tawaf wada. Dengan jatuh satu rombongan, nuruti betul. Orang perlu mergone batasannya apa? Karena sudah meninggalkan Mekah. Meskipun baru 1 kilometer dari batas Mekah, tetap sudah tidak ada kewajiban. Kecuali kalau masih tinggal di Mekah. Kita selaku ketua rombongan harus memberikan toleransi dan kesempatan. Karena apa? Masih di lingkungan kota Mekah. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian faedah yang berikutnya, dari diberikannya rukhsah untuk wanita haid dengan gugurnya tawaf wada, ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita haid tidak diperbolehkan duduk di masjid. Duduk di masjid. Dikiaskan dengan apa? Dengan tawaf. Karena nggak boleh. Karena tawaf itu harus masuk masjid. Jadi ini merupakan dalil, tapi lewat kias, analogi, bahwa wanita haid tidak boleh berdiam di masjid. Atau mendapat yang rajih, apabila ada keperluan dan kebutuhan dan tidak bisa dilakukan kecuali di masjid, maka tidak mengapa selama dia bisa menjaga kebersihan. Jadi 2 syarat, ada kebutuhan yang mendesak darurat, dan yang kedua tetap bisa menjaga kebersihan. Ini. Kemudian faedah yang berikutnya adalah diberikannya rukhsah kepada wanita haid dengan gugurnya haji wada baginya. Ini menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang sangat luas kepada hambanya. Coba bayangkan kalau saya tetap wajib, aku ya orang nyusake rombongan dia. Nek orang dilakoni, orang sah haji ini, aku ya orang nangis. Nungguin puluhan tahun, bayar larang puluhan juta, kok tekan kono berkorek kalau iso haji, kalau iso tawaf wada. Nek tawaf wada ketinggalan rombongan, aku ya nangis. Ini bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada dari bil dan tawaf wada. Hanya datang. Faedah yang berikutnya, apakah ini hanya khusus untuk wanita haid saja dan juga wanita yang sedang nifas, atau berlaku pula untuk orang yang sakit? Tidak.
orang yang sakit tetap wajib tawaf wada, kewajibannya ada gugur. Apalagi sakitnya ringan, masih bisa jalan-jalan, masih bisa jalan. Dan bukti nopo tawaf nang Bidaun iso. Tawaf di pasar Bidaun itu loh cedake kabeh iso. Keliling golek napa? Oleh-oleh. Makanya ada guyonan teman-teman itu. Ya, orang yang ada di Mekah itu ada dua jenis tawaf. Tawaf keliling Ka'bah sama tawaf boleh jajanan karo oleh. Tidak penting bu, ajeng tawaf di insan. Lah kok, mungkin tawafnya benten. Yang sakit tidak gugur, apalagi sakit jari. Nah, sakitnya parah pripun, tetap wajib, meskipun harus digotong, ya. Karena apa? Dia bisa masuk ke masjid. Nah, ini dalilnya mana? Orang sakit tetap wajib tawaf wada, meskipun harus ditandu misalkan, digotong pakai kursi roda misalkan. Hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha pada waktu itu sedang sakit. Lantas minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi SAW tetap bersikukuh mengatakan tufi miwara'in nas wa anti raqibah. Tetap kamu laksanakan tawaf wada di belakang jamaah yang lain sambil berkendaraan, karena nggak mau jalan. Sambil berkendaraan. Ya. Berarti kan tetap wajib. Tapi kalau seandainya sudah tidak bisa jalan, sakitnya parah, nggak bisa digotong pula, ya sudah gugur ini baru. Berarti sudah parah, nah. Berarti sudah tidak ada kewajiban untuk tawaf. Kalau saya sudah tidak bisa berjalan sendiri dan tidak bisa dibawa. Kalau nenek digowo untuk nganggo infusnya barang, nganggo geledekan, itu akan menyusahkan. Makanya sudah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya, apakah tawaf wada ini bagian dari ritual ibadah haji atau itu ibadah sendiri? Artinya runtutan amalan ibadah haji terakhir tawaf wada termasuk bagian dari manasik haji atau itu ibadah tersendiri? Ibadah tersendiri atau termasuk bagian dari manasik haji, artinya amalan ibadah haji. Ibadah sendiri. Ibadah sendiri amalan ibadah haji. Bayang orang itu ulama ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya itu termasuk amalan ibadah haji. Dan ini pendapat mazhab Hanafi dan satu pendapat di mazhab Syafi'i dan Maliki rahimahumullahu jami'an. Bahkan salah seorang ulama mazhab Maliki yang bernama Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala mengatakan ijma'. Adanya ijma', ulama sepakat bahwasanya tawaf wada itu bagian dari manasik haji.
amalan ibadah haji. Dalilnya mana? Dalilnya adalah asar dari sahabat Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf dan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dan Al-Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. La yunaffir ahadukum hatta yatufa bil bait fa inna akhiran nusuki at-tawafu bil bait. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggalkan kota suci sebelum tawaf wada, karena sesungguhnya manasik terakhir, amalan ibadah haji yang terakhir itu adalah tawaf wada. Berarti itu termasuk bagian dari amalan ibadah haji. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bukan, itu ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri. Bagi orang yang ingin meninggalkan Mekah, diperintahkan untuk melaksanakannya. Dan ini adalah pendapat kedua di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali. Jadi pendapat mazhab Hanafi mengatakan amalan ibadah haji. Menurut pendapat mazhab Hambali bukan termasuk amalan ibadah haji, tapi termasuk ibadah tersendiri. Mazhab Syafi'i dan Maliki ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengikuti mazhab Hanafi, pendapat yang kedua mengikuti mazhab Hambali. Yes, adil. Kosong-kosong. Iya loh. Satu mazhab Hanafi, satu mazhab Hambali. Masing-masing punya pendukung dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Sudah. Ini. Dalilnya adalah apa? Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1352 dari Al-Alla Ibnul Hadrami. Al-Alla Ibnul Hadrami radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuqimul muhajiru bi Makkah ba'da qada'i nusukihi thalathan. Seorang muhajir, ya, orang yang hijrah, itu tinggal di Mekah ba'da qada', setelah nusukihi, setelah mengqada' semua ritual ibadah hajinya thalathan, selama 3 hari. Berarti ini menunjukkan bahwasanya tawaf wada itu dilakukan ya ketika mereka hendak pulang. Karena mereka mungkin dulu 3 hari, setelah itu baru melaksanakan tawaf wada. Berarti ada jeda terpisah antara amalan ibadah haji dengan tawaf wada. Karena para sahabat radhiyallahu ajma'in itu tinggal di Mekah selama 3 hari setelah menyelesaikan ibadah haji, baru tawaf wada. Berarti kan terpisah itu. Ini. Terus bagaimana kita mensikapinya di sini? Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan bahwasanya pendapat yang mengatakan tawaf wada itu bagian dari amalan haji itu pendapat yang kuat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya secara khusus kepada jamaah haji. Berarti hal ini menunjukkan bahwa tawaf wada itu merupakan kekhususan haji, dan Nabi SAW tidak memerintahkannya kepada yang lain. Jamaah umroh tidak diperintahkan, orang yang datang ke Mekah bukan untuk ibadah haji juga tidak diperintah untuk tawaf wada.
Iya, yang diperintah untuk melaksanakan tawaf wada itu cuma jamaah haji. Ya, jamaah umrah nggak diperintah. Orang yang datang ke Mekah untuk tujuan yang lain, bukan untuk ibadah haji, juga nggak diperintahkan. Dan ini menunjukkan bahwa ini ibadah khusus untuk jamaah haji. Ini. Apalagi Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya litakhudu anni manasikakum, hendaknya kalian mengikutiku dalam melaksanakan ibadah haji. Dan Rasulullah SAW tidaklah melaksanakan ibadah haji kecuali dengan tawaf wada. Berarti semua apa yang dilakukan Nabi SAW pada saat haji wada itu termasuk amalan ibadah haji, dan Nabi SAW melaksanakan. Ini. Kemudian, apakah tawaf wada juga berlaku untuk orang yang melaksanakan ibadah umrah? Jawabannya setelah ada mengatur. Tinggal masalah yang terakhir, apakah tawaf wada juga berlaku untuk jamaah umroh? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama dan dalilnya masing-masing kuat. Dalil masing-masing kuat. Sebagian
ulama mengatakan ya wajib, sama dengan haji. Kenapa? Alasan pertama, karena umroh itu sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW disebut haji kecil. Nah, cuma nggak ada wukuf, nggak ada mabit, nggak ada lempar jumroh. Disebut haji kecil. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, Nabi SAW bersabda kepada Ya'la ibn Umayyah, radhiyallahu anhu, dalam hadis dari Imam Muslim nomor 1180, isna fi umratika ma anta sani'un fi hajjika. Isna fi umratika, lakukanlah dalam ibadah umrahmu ma anta sani'un fi hajjika, segala amalan yang kau lakukan ketika haji. Jadi semua amalan yang dilakukan saat haji lakukan saat umrah. Ini umum sudah, kecuali amalan-amalan yang secara ijma itu dikeluarkan. Artinya tidak termasuk seperti mabit tadi, bermalam, Mina di Musdalifah, lempar jumroh dan wukuf di Arafah tentunya. Berarti tawaf wada bukan perkara yang dikecualikan. Karena pengecualian cuma itu. Maka dari itu sebagaimana disyariatkan tawaf wada bagi jamaah haji, demikian juga bagi jamaah umrah. Dalil yang ketiga, sebagaimana ini pakai kias, sebagaimana seseorang yang baru sampai di kota Mekah itu disyariatkan untuk melaksanakan tahiyatul Masjidil Haram yang berupa tawaf wudu. Berupa apa? Tawaf wudu. Maka demikian juga ketika meninggalkan, kalau masuknya itu pakai pulang umum, pulangnya pun hendaknya pamitan. Itu bias. Ya. Sebagaimana masuknya itu pakai tahiyatul masjid itu tawaf. Ketika keluarnya pun juga pakai tawaf. Kemudian dalil yang keempat, untuk kehati-hatian al-ahwal. Ya, al-ahwal, kehati-hatian. Jadi lakukan tawaf wada. Ya, tawaf wada, khurujan minal khilaf. Ini seperti dilakukan. Nanti kalau seandainya ada yang mengatakan, kenapa nggak tawaf, nggak laksanakan tawaf? Nah gitu kan, sudah jawab saya sudah lakukan. Untuk hati-hati. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak ada kewajiban bagi jamaah umrah untuk tawaf wada. Kenapa? Karena Nabi SAW hanya memerintahkan tawaf wada untuk jamaah haji. Adapun yang jamaah umrah, beliau tidak memerintahkan itu. Ada beliau melaksanakan umrah berkali-kali. Nabi SAW melaksanakan umrah berkali-kali. Dan tidak pernah beliau memerintahkan para sahabat, atau ada hadis yang dinukil dari beliau alaihi salatu wasallam, beliau melaksanakan tawaf wada saat umrah. Sudah. Kemudian dalil yang kedua, ya, bahwasanya Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid itu menukilkan adanya ijma bahwa bagi jamaah umrah tidak ada kewajiban tawaf wada, hanya satu, yaitu tawaf qudum. Itu tawaf umrah itu sendiri. Tawaf qudum yang tawaf umrah itu sendiri. Itu ijma, tidak ada kewajiban bagi jamaah umrah kecuali hanya satu tawaf, yaitu tawaf qudum atau tawaf umrah itu sendiri. Allah Akbar.
Ini kita sampaikan biar kita itu gak pertentangan. Sing badhe nglakoni tawaf wadah iki monggo. Yang tidak pun ya silakan. Tapi kalau pendapatnya Roji yang mana tidak ada, tidak diwajibkan maksudnya, tidak disyariatkan. Tapi bagi jamaah yang melakukannya gak apa-apa, jangan dilarang. Demikian juga yang melakukan, melihat orang tidak melakukan tawaf wadah saat umroh, ya biar gitu. Yang penting toleran. Tapi pendapat yang kuat adalah tidak disyariatkan ataupun tidak diwajibkan. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 744. Ini tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Qala al-mu'allif rahimahullah an Ibn Zubair radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram wa salatun fil masjidil harami afdalu min salatin fi masjidi hadza bi mi'ati salatin rawahu Ahmadu wa sahhahu Hibban. Kita lihat tapi anu Mas Agus dari Ibnu Zubair Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah SAW bersabda, satu sholat yang dilakukan di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat yang dilakukan di tempat-tempat lain kecuali Masjidil Haram. Satu sholat yang dilakukan di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat 100 kali yang dilakukan di masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Ya, barakallahu fiikum jazakumullah khairan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Zubair. Siapa yang dimaksud dengan Ibnu Zubair? Beliau adalah Abdullah Ibnu Zubair. Abdullah Ibnu Zubair Ibnu Awwam radhiyallahu anhu ajma'in. Ibunya Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Abdullah Ibnu Zubair adalah bayi pertama dari kalangan muhajirin yang lahir di kota Madinah. Bayi pertama dari kalangan muhajirin yang lahir di kota Madinah. Karena ibundanya itu Asma radhiyallahu anha hijrah dalam kondisi hamil tua. Ada sebuah riwayat saat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu jami'an lahir, kaum muslimin begitu bersukaria, bersukacita, senangnya bukan main. Kenapa? Tengok. Kenapa? Karena ada rumor yang berkembang dan ini dihembuskan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya siapapun di kalangan kaum muhajirin yang lahir di Madinah maka bayi itu akan cacat. Akan cacat. Dan kita tahu yang namanya orang-orang Yahudi itu senang berdukun. Benar. Di dalam Al-Quran mereka itu disuruh untuk apa? Untuk kembali kepada para ulama, kembali kepada para nabi. Para nabi mereka itu adalah kedudukannya seperti ulama di kalangan kaum muslimin. Mereka disuruh untuk kembali kepada para nabi, menjadikan para nabi itu para ulama sebagai rujukan. Mereka tidak mau, malah milih kedukun. Konsultasinya bukan kepada para nabi, tapi konsultasinya kedukun. Ini orang-orang yang gitu.
bangkunya gambar sebagai pokoknya kalau ada bayi lahir dari kalangan Muhajirin sekitar. Begitu Abdullah bin Zubair lahir, para sahabat Masya Allah bergembira, bersuka cita keluar sambil menggendong Abdullah bin Zubair sembari mengatakan kadzabal Yahud, kadzabal Yahud, kadzabal orang-orang Yahudi dusta, orang-orang Yahudi dusta. Kemudian Abdullah bin Zubair diserahkan kepada Rasulullah SAW, lalu dipotong sama Rasulullah, ditaruh di pangkuan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mentahnik Abdullah bin Zubair. Oleh sebab itu, pertama kali yang masuk ke mulut Abdullah bin Zubair saat bayi adalah air ludahnya Rasulullah SAW, keberkahan dari Rasulullah SAW. Jadi yang pertama kali masuk ke mulut Abdullah bin Zubair adalah ludahnya Rasulullah SAW karena beliau mentahniknya, ya, dengan korma yang beliau punya, kemudian dimasukkan ke mulut Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah mendoakan. Beliau termasuk pemberani di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan satu hal yang terukur di dalam sejarah Islam, bahwasanya Abdullah bin Zubair itu termasuk khalifah. Beliau dibaiat menjadi khalifah setelah wafatnya Khalifah Yazid ibn Muawiyah di Syam. Kan ada daulah Muawiyah, ada daulah Umayyah. Khalifah pertamanya Muawiyah ibn Abi Sufyan, kemudian diwariskan kepada putranya Yazid ibn Muawiyah. Nah, saat Yazid ibn Muawiyah sudah wafat, kaum muslimin yang ada di Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya membaiat Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Dibaiat pada tahun 64 Hijriah. Akhirnya kemudian terjadi peperangan antara daulah Umayyah yang ada di Syam dengan Abdullah bin Zubair yang ada di Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Diutuslah seorang panglima yang sangat kejam, namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf rahimahullah ta'ala, ya, yang mengepung kota Mekah selama berhari-hari. Kota Mekah dihujani manjanik, kalau sekarang yang meriam, atau sekarang bukan meriam, bom, dihujani bom. Kalau di perang dunia yang meriam, kalau dulu pakai kapel besar, sampai beberapa dinding kapal rusak, hancur gara-gara lemparan manjanik, kapel besar itu. Ya. Yang akhirnya Abdullah bin Zubair wafat sebagai syahid, terbunuh. Setelah itu sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan. Ya, pada saat itu ada dualisme kepemimpinan, satu di Syam, satu di Hijaz. Makanya selama masa ini, orde ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak memberikan baiat kepada siapapun. Suruh baiat kepada Abdul Malik bin Marwan, ya tak mau. Ya, khalifah di daulah Umayyah. Suruh baiat kepada Abdullah bin Zubair, beliau juga tak mau. Tapi setelah Abdullah bin Zubair wafat, akhirnya berarti pemerintahannya sudah berhenti, sudah habis, baru beliau mau berbaiat kepada khalifah yang, karena ada dua khalifah, jangan berbaiat, dan boleh. Ini. Kalau sama kalau rahimani Allah wa jami'an, beliau dibunuh oleh Hajjaj di Mekah pada bulan Jumadal Ula pada tahun 73 Hijriah. Jadi beliau menjadi khalifah selama berapa tahun? Dengan sami kali urusan sejarah, tahu nama tempat, nama orang, wes lemah, ya, pelupa. Pokoknya
penyakit lali di pulau itu berat karena 3 sebab. Siji perbutuhan semua. Nomor kali kakean buso. Nomor 3 ini males moco. Wis lali ning sekolah. Ning kula alhamdulillah bersyukur siji wonten lali bojo. Nggih. Niku kemawon nggih. Sejarah Abdullah bin Zubair. Ya. Beliau apa? Pada bulan Jumadal Ula tahun 73. Berapa tahun beliau menjadi khalifah? 9 tahun. Wis cukup 2 periode ya. Oke. Orang setahun, merasa setahun. Kalau dulu nggak ada periode-periode nggak. Ini aja semoga bermanfaat. Nanti insya Allah akhirnya kita bahas. Sekarang ada yang menarik. Ada yang menarik. Keutamaan sholat di Masjidil Haram itu apakah mencakup semua tanah haram atau tidak? Dan bagaimana dengan orang yang sholatnya itu di hotel? Tidak pergi ke Masjidil Haram. Ya Mas Agus, hotel atau Masjidil Haram? Ya, itu saja. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang